Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita, masih dalam rangka menanggapi sebuah buku yang berjudul Islamic Invasion. Ini ditulis oleh seorang misionaris Kristen bernama Dr. Robert Murray, berkebangsaan Amerika Serikat. Sebelum saya lanjutkan menanggapi masalah-masalah yang terdapat di dalam buku Islamic Invasion ini, terlebih dahulu saya ucapkan selamat tahun baru Imlek tahun 2577 Kongjili dengan ucapan Gong Si Pace, yang pada peringatan Imlek ini tahun ini bertepatan dengan tanggal 17 Februari tahun 2026 Masehi, juga bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban tahun 1447 Hijriah, juga bertepatan dengan tanggal 29 Ruwah tahun 1957 Saka. Baiklah saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Robert Murray menulis di dalam bukunya Islamic Invasion halaman 67 hingga halaman 72 yang diberinya judul dan dicetak tebal, Aktif dalam Sejarah vs Pasif dalam Sejarah, yang pada video sebelum ini telah saya tanggapi. Yang sekarang ini juga pernyataan Dr. Robert Murray itu yang terdapat di dalam halaman 67 hingga halaman 72, yang juga diberi judul dengan dicetak tebal. Judul itu adalah Anugerah vs Usaha Diri. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat, di dalam bukunya itu Robert Murray menyatakan terakhir Alkitab berbicara banyak mengenai anugerah Tuhan dalam menyediakan keselamatan gratis buat manusia melalui juru selamat yang bertindak selaku perantara antara manusia dengan Tuhan. Terdapat di dalam 1 Timotius 2 ayatnya 5. 1 Timotius 2 ayatnya 5, yang bunyinya adalah karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ini menurut Perjanjian Baru atau
Injil yang ditulis atau dikarang oleh orang setelahnya, setelah kehidupan Yesus Kristus. Ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya 5. Selanjutnya Allah itu Esa memang benar, tetapi jika dikatakan juga bahwa Kristus Yesus itu juga Esa. Esa apanya? Selain Paulus, di seluruh Alkitab tidak ada orang lain lagi yang mengatakan bahwa Kristus Yesus itu Esa. Bahkan Yesus Kristus sendiri pun tidak pernah berkata bahwa aku Yesus Kristus yang Esa. Tidak ada ayat yang seperti itu. Inilah kecanggihan dan kecerdikannya Paulus mencampur yang asli dengan yang palsu sampai seperti penjual es murahan saja yang mencampur gula dengan obat pemanis agar barang dagangannya terasa manis seperti manisnya gula. Anak-anak kecil tentu tidak dapat mengenali antara manisnya gula asli dengan manisnya gula campuran. Tetapi orang dewasa tentu dapat mengetahui dan dapat membedakan yang asli dan yang campuran. Inilah kira-kira sebagai gambaran bagaimana ayat-ayat atau sabda Allah yang diberikan kepada Kristus Yesus itu yang kemudian sudah tercampur dengan yang palsu, yaitu apa-apa yang keluar dari hati dan mulutnya orang-orang setelah Yesus Kristus sendiri meninggalkan bumi. Jadi kesimpulannya bukanlah Alkitab itu membimbing manusia mencapai anugerah Tuhan yang menyediakan keselamatan gratis, tetapi mencampur adukan yang asli dengan yang palsu. Dikatakan gratis, tetapi kenapa harus ditebus? Terdapat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayatnya 6, yang itu adalah berbunyi sebagai berikut: Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi dikatakan gratis tapi harus menebus. Dan inilah kontradiksi yang hingga sekarang ini tidak dapat dijelaskan oleh kaum Kristiani semacam Dr. Robert Moore ini. Jika dikatakan Yesus Kristus itu juru selamat, memang itu benar.
Tetapi yang dikatakan Paulus itu merupakan juru laknat dan juru kianat di dunia maupun di akhirat. Maka memang banyak konsep yang berbeda antara konsepnya Alkitab dengan konsepnya Al-Quran Suci. Konsep Alkitab banyak yang dicampur aduk dengan kepalsuan, seperti ayat 1 Timotius pasal 2 ayat 5 yang tadi telah saya sampaikan. Sedangkan konsepnya Al-Quran Suci asli dan murni, otentik, tidak tercampur oleh segala macam campur tangan manusia. Terdapat pernyataan ini terdapat di dalam surat 2, surat Al-Baqarah ayatnya 2, tanpa campur tangan siapapun dan apapun dari dahulu kala, sekarang hingga kiamat yang akan datang. Bunyi surat itu atau ayat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini tidak ada keraguan-raguan. Di dalamnya adalah petunjuk bagi orang-orang yang memenuhi kewajiban dan menjaga diri dari kejahatan. Quran Suci surat 2 surat Al-Baqarah ayat 2. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tanggapan saya dalam masalah yang disampaikan oleh Robert Moore ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.